yang siap diberkati Tuhan sama-sama sorakan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Seneng banget bisa kembali ke GBI Mekarwangi. Buat teman-teman yang belum pernah kenal saya sebelumnya, perkenalkan nama saya Henny Kristianus, pendiri dari Yayasan Tangan Pengharapan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada video tentang apa yang Tangan Pengharapan kerjakan bagi Indonesia, apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Mari silakan. Tangan Pengharapan lahir dari mimpi anak bangsa yang rindu untuk menolong rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Tangan Pengharapan berdiri sejak tahun 2007 dan sudah 12 tahun Tangan Pengharapan berkarya untuk Indonesia dengan visi mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa, dan misi membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Tangan Pengharapan secara konsisten memberikan makanan bergizi secara gratis bagi lebih dari 5.000 anak di 70 centers yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah program utama yang Tangan Pengharapan kerjakan untuk Indonesia. Pendidikan. Di Feeding and Learning Center, Tangan Pengharapan memberikan makanan bergizi disertai bimbingan belajar gratis. Mendirikan sekolah-sekolah PAUD untuk membantu anak-anak usia dini untuk mempersiapkan diri masuk ke sekolah dasar. Melalui Sekolah Keterampilan, Tangan Pengharapan mengajar anak-anak berbahasa Inggris dan komputer. Fasilitas pendidikan. Selain memberikan pendidikan yang berkualitas, Tangan Pengharapan juga memberikan fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah, buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, sepatu, tas, dan seragam sekolah secara gratis. Program Guru Pedalaman. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia, Tangan Pengharapan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar berkualitas, guru-guru berstrata 1, untuk mengajar di senter-senter Tangan Pengharapan di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru di pedalaman, demi meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di pelosok Indonesia, serta meningkatkan kualitas dan teknik mengajar para guru di seluruh pelosok negeri melalui pelatihan guru, Training for Teachers. Children Rescue Home. Rumah perlindungan anak merupakan asrama bagi anak-anak pedalaman yang berprestasi namun berasal dari keluarga tidak mampu untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan. Sekolah Penjara. Khusus untuk wilayah Jakarta, Tangan Pengharapan bekerja sama dengan LPKA Salemba dan LPKA Pondok Bambu dalam mengadakan sekolah di penjara yang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ujian paket ABC, keterampilan bahasa Inggris dan komputer, serta keterampilan lainnya seperti barista dan pijat refleksi, agar setelah bebas nanti anak-anak ini dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan sebagai modal untuk hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat. Berupaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, Tangan Pengharapan mendirikan Life Training Center untuk melatih masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, peningkatan hasil tani, dan pembuatan water tank untuk menampung air hujan. Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang belum menjangkau desa-desa terpencil di Timor NTT membuat Tangan Pengharapan mengadakan mobile clinic untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat di berbagai pelosok. Dengan program mobile klinik, Tangan Pengharapan menempuh medan yang sulit agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa di pedalaman Timor NTT yang jauh dari fasilitas medis. Hal ini memudahkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis. Life Changing Journey, sebuah program Holiday with a Mission yang terbuka untuk umum. Sebuah kesempatan untuk berbagi hidup dengan masyarakat dan anak-anak di pedalaman sambil menikmati keindahan alam Indonesia. Terima kasih kepada partners yang setia mendukung kegiatan Tangan Pengharapan melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise positif dan batik Tangan Pengharapan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Helping people live a better life. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saya dan suami Pendeta Yohanes Kristianus atau yang lebih dikenal dengan Pak Jojo, kami sangat bersyukur buat kasih karunia dan Tuhan dalam hidup kami. Udah 12 tahun lebih Tangan Pengharapan melayani bangsa Indonesia dan Tuhan terus menyatakan kesetiaannya dan pekerjaan tangannya yang hebat, amin. Kami meskipun tidak punya konglomerat di belakang kami, tidak punya gereja besar yang menyokong kami, tidak punya bisnis apapun yang bisa mendukung pelayanan kami, tapi Tuhan terus memberkati pekerjaan tangan kami sehingga semakin banyak anak-anak yang terus bisa ditolong, amin. Saudara, berapa banyak saudara yang pengen ngasih makan 100 anak malam hari ini? Angkat tangan. Sekali-kali ngasih makan 100 orang dong.
Yesus kasih makan 5.000, saya cuma tantang 100 saja, sedikit ya angkat tangan. Yang pengen kasih makan 10 anak saja malam ini angkat tangan. 10 anak saja, sedikit banget. Saudara, sebentar setelah ibadah ini selesai, jangan langsung pulang. Nanti di luar, saya lupa pintunya yang mana ya? Sana ya? Oke, sebelah sana nanti di luar ada merchandise Tangan Pengharapan berupa kaos, topi dan batik Tangan Pengharapan. Seperti yang saya pakai ini adalah batik buatan sendiri. Muter dulu sedikit. Gak body model sih, tapi gak apa-apa lah ya. Saudara, Anda tahu bahwa dengan menukarkan donasi minimal 100.000, Anda bisa mendapatkan merchandise Tangan Pengharapan berupa kaos dan bervariasi harganya di luar sana. Nah, yang luar biasa dari merchandise ini adalah satu merchandise sama dengan 10 piring makanan bergizi bagi anak-anak di seluruh tanah air. Nah, saudara, saya sama Pak Jojo tidak ngambil komisi sepeser pun dari merchandise Tangan Pengharapan, tidak ambil gaji perpuluhan sepeser pun dari Yayasan Tangan Pengharapan. Semua yang Anda tabur malam hari ini akan sampai kepada anak-anak di seluruh pelosok negeri. Yang mau katakan amin. Saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Yang tadi pagi ikut kebaktian pagi, angkat tangan. Beberapa ya, berarti sudah lihat kerennya dan gantengnya suamiku tercinta itu ya. Beda banget ya istrinya yang gak pintar promosi, haleluya. Kalau sampai ada yang beli itu kasih karunia. Mari kita lihat firman Tuhan. Jiwa miskin dan jiwa kaya. Orang yang berjiwa kaya adalah orang yang ngerti rasa cukup, katakan amin. Orang yang suka berbagi, katakan amin. Orang yang selalu mengucap syukur meskipun dia gak punya banyak. Tapi sebaliknya, jiwa miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup, serakah, selalu ingin lebih untuk diri sendiri, dan selalu mengeluh sekalipun ia sudah punya banyak. Bicara soal jiwa miskin dan jiwa kaya, tidak ada hubungannya dengan jumlah materi yang kita miliki. Tapi seberapa besar hati kita, bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita mengucap syukur, bisa merasa cukup dan punya lebih untuk orang lain. Amin. Saya mau share tentang Pengkhotbah 5 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, firman Tuhan berkata, orang yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Manusia itu pada dasarnya nggak pernah merasa cukup. Sekalipun sudah kaya, pasti pengen lebih kaya. Ada amin? Amin. Tidak bisa berkata cukup untuk diri sendiri meskipun sudah punya banyak. Dan yang lebih parah, orang yang berjiwa miskin itu meskipun dia kaya, mental aji mumpungnya luar biasa. Berapa banyak saudara yang pernah lihat orang kaya tapi kalau makan gak pernah mau bayar? Yes. Saudara dengar, Anda kalau cinta uang, penyakitnya satu, uang tidak cinta Anda. Anda kalau cinta uang, Anda gak akan pernah puas sama uang. Saya buktikan, saya ketemu banyak orang kaya yang uangnya sudah sangat-sangat melimpah. Tapi dia nggak bisa mengerti kata cukup. Punya bisnis yang luar biasa, hasilnya katanya 7 turunan nggak bakal habis. Orang ini bilang sama saya, harta saya dia bilang dari pabriknya itu 7 turunan nggak bakal habis. Katakan wow. Tapi herannya begini, ketika dia ketemu dengan saya, dia tahu saya nolong orang miskin. Dia bilang gini, Henny, pelayanan kamu nih pelayanan buang-buang duit. Kamu kalau ke NTT, kamu cari dong bisnis apa yang kamu bisa kelola dari NTT. Apa yang kamu bisa beli dari NTT dan jual di Jakarta atau jual di Bandung yang bisa jadi bisnis. Jangan ke sana bagi-bagi duit terus. Pelayanan kamu mau buang-buang uang katanya gitu. Terus saya bilang sama orang ini, Om dikasih Tuhan pengurapan seorang pengusaha.
Tiap kali Om lihat opportunity, Om bisa langsung kepikiran bisnis apa. Kalau saya Om, orang bodoh dalam urusan bisnis. Saya kalau dagang pasti rugi. Kenapa? Mentalnya belas kasihan. Lihat orang dikasih, lihat orang dikasih. Mah gimana mau untung? Saya nggak bisa Om pikirin bisnis apa. Karena pengurapan saya pengurapan menolong orang miskin. Bukan bikin orang miskin buat kasih saya uang, tapi saya berkati hidup mereka. Satu hari saya ketemu orang ini lagi, dia bilang gini sama saya, Henny, Om lagi bikin pabrik aluminium. Saya bilang, Om bisnis apa itu? Bikin aluminium untuk jadi kusen-kusen pintu sama jendela. Ya zaman sekarang kan banyak aluminium jadi kusen. Saya bilang, oh luar biasa Om. Untuk siapa Om bisnisnya? Karena saya tahu bisnisnya yang sudah dia punya itu menguntungkan, uangnya banyak. Dia bilang untuk anak Om. Oh untuk anak Om ya. Jujur saat itu saya berharap begini. Buat Om mah udah cukup, harta 7 turunan gak habis. Nih Om bikinin bisnis buat kamu supaya hasilnya bisa nolong orang miskin. Saya berharapnya begitu. Tapi dia jawab, ya buat anak Om. Katanya hartanya 7 turunan gak habis, bikin bisnis lagi buat anaknya. Gak lama kemudian saya ketemu dia lagi. Dia bilang sama saya gini, Hen, Om lagi bangun hotel di Bandung. Oh luar biasa. Buat siapa Om? Sekali lagi saya berharap, buat bantu kamu. Biar untungnya bisa nolong orang miskin. Sekali lagi dia ngomong, buat cucu Om. Buat cucunya lagi. Saudara, saya lihat orang yang sudah kaya raya kayak gini aja. Gak pernah bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Selalu yang dipikir dia mau lebih kaya, dan mau lebih kaya. Saudara, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Katakan amin. Yesus tahu keserakahan akan menghancurkan kita. Yesus mau kasih tahu kita bahwa uang itu bukan segala-galanya. Uang tidak bisa membeli nyawa kita. Uang bukanlah segala-galanya dalam hidup kita. Tapi Tuhanlah segala-galanya. Tapi seringkali kita berkata begini, memang uang bukan segalanya. Tapi untuk segalanya butuh uang. Dengar baik. Saya mau buktikan sama Anda bahwa uang itu bukan segalanya. Dalam hal yang paling sederhana. Lihatlah gambar di depan. Apakah ini? Tukang sayur lagi bobo siang. Tukang sayur ini bobo di gardu listrik. Yang pinggirannya itu kayak ada datar 20 cm kurang lebih. Maaf, tukang sayur ini agak gemuk. Dia tidurnya gaya Putri Duyung, miring. Biar enggak jatuh, kakinya disangkutin ke pohon, lihat gak? Pinter. Terus tangannya gini, jadi bantal. Orang kaya belum tentu tidurnya seenak ini. Banyak orang kaya yang mau tidur aja susah. Mesti minum obat. Mesti minum minuman keras biar ngantuk. Tapi tukang sayur bisa bobok siang meskipun keras. Orang kaya tidur di ranjang king coil tapi gak bisa bobok, saudara. Ada ayatnya, kita lihat sama-sama. Mazmur 4 ayat ke-7 sampai 8. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, firman Tuhan berkata, Raja Daud berkata, Tuhan Engkaulah yang memberikan kebahagiaan kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Bicara soal kelimpahan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu tidur. Berapa banyak saudara yang punya karunia pelor, angkat tangan.
nempel molor. Angkat tangan. Jangan ada dusta di antara kita. Orang yang sekali nempel langsung molor, itu penuh kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Anda begitu ketemu bantal, baru cium bantal sedetik, hilang. Itu kasih karunia, saya mau kasih tahu. Banyak orang yang susah tidur. Balik kanan salah, balik kiri salah, telentang salah, enggak pewe. Saudara, ada orang yang cuma duduk di kursi, duduk sambil dengerin saya khotbah, bisa. Itu kasih karunia. Bayangin saudara, firman Tuhan itu enggak pernah bohong. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan dan tidur nyenyak. Saya buktikan lagi. Anda bisa bangun rumah gedong dengan uangmu yang banyak. Anda bisa bangun rumah yang super besar, sebesar GBI Mekarwangi. Cielah. Tapi saya mau kasih tahu, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Rumahmu yang besar belum tentu bahagia isinya. Banyak anak orang kaya yang justru bikin orang tuanya susah. Tadi pagi saya baru konselingin orang. Orang tuanya pusing. Anaknya judi melulu, utang sana sini. Saya mau kasih tahu, rumah besarmu tidak bisa memberi kebahagiaan. Tuhanlah sumber kebahagiaan. Uangmu saking banyaknya, kamu beli rumah di mana-mana. Di Amerika Anda beli. Di Singapura Anda beli. Di Australia Anda beli. Di Hong Kong Anda beli. Di Jakarta Anda beli. Jangan lupa beli di sorga juga. Saudara, banyak orang kaya rumahnya banyak. Anda pikir dia bahagia? Enggak bahagia. Kenapa? Istrinya kia-kia terus. Ngerti kia-kia? Jalan-jalan terus. Istrinya sebentar bilang gini, Papa, Eik mau pergi ke Hong Kong. Mau ngapain? Beresin rumah kita di Hong Kong. Oke. Papa, Eik mau ke Singapura. Kenapa? Apartemen penthouse kita bocor. Eik mau urus dulu. Siap. Papa, Eik mau ke Australia. Kenapa? Beresin rumah kita, Papi. Udah lama berdebu, harus dibersihin. Saudara, orang kaya tuh sengsara, jadi babu. Kenapa? Rumahnya banyak, dia mesti bersihin, mesti kerjain sana sini. Emang enak? Gak enak, suaminya kerja keras, banting tulang, banting jiwa. Tapi istrinya yang keluar negeri melulu, bawa anak-anaknya sekolah. Bapaknya kerja cari duit mulu, makan ngirit. Makan kalau makan diajak ke restoran, papahnya bilang begini, udah mama sama anak-anak aja yang pesen, nanti kalau pada gak habis papa yang makan, gitu. Mau minum irit-irit, papa minum teh tawar panas aja, anaknya mau pesen apa? Bloody Mary, gitu anaknya mah. Mamahnya pesen apa? Fruit punch. Papahnya teh tawar panas. Papa, abis kebaktian kita beli kaos tangan pengharapan yuk. Kaosnya bagus-bagus loh, kata-katanya inspiratif, bahannya adem. Enggak lah, dari 2 tahun lalu papa udah punya kaos tangan pengharapan tuh kualitasnya emang bagus. 2 tahun warnanya enggak kepok. Jadi masih bagus. Udahlah papa mah gak usah beli, kalian aja. Papanya kerja setengah mati tapi ngirit banget. Saudara pikir happy? Enggak, sengsara. Istrinya jalan pakai tas Louis Vuitton. Sepatunya Tory Burch. Jalan pakai baju dari atas ke bawah merek semua, udah kayak pajangan. Suaminya lancai pisan. Keprek sendal jepit. Ah, kalian aja lah, papa mah di rumah aja lah, buka toko aja. Saudara, saya mau kasih tahu, uang gak bikin bahagia. Mana ada suami bahagia kalau ditinggal-tinggal terus sama istrinya. Istrinya sebentar bilang mau ke Eropa. Ngapain mama? Beli tas Chanel terbaru papa. Di Indonesia belum keluar katanya. Saudara, saya ngeliatin suami-suami itu saya kesian. Suami-suami jadi kuli. Kuli-kulinya siapa? Kuli istrinya. Saudara dengar, uang tidak selalu bikin bahagia. Uang kadang-kadang justru merekatkan, tapi uang juga banyak meretakkan. Saya akan lihat saudara. Yesus itu datang
Bukan hanya memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ayat ini ada sedikit salah. Saya mau lihat saudara lihat terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan begini. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Abundance itu artinya gini, sampai penuh, sampai tumpah. Saudara, Yesus datang memberi kita hidup dan supaya kita menikmati hidup kita. Yesus ingin kita menikmati hidup yang Dia berikan untuk kita. Katakan amin. Dan Dia mau dalam kelimpahan kita sampai tumpah. Bicara tumpah itu apa? Hidup kita jadi berkat buat orang lain. Tidak hanya penuh, tidak hanya kenyang buat diri sendiri, tapi hidup Anda tumpah buat orang banyak. Yang mengerti katakan amin. Definisi orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang diberi kuasa untuk menikmati hidup. Orang yang diberkati Tuhan itu bukan asetnya banyak, uangnya banyak, bisnisnya besar, melimpah-limpah. No. Orang yang diberkati Tuhan definisinya ini. Dia diberi kuasa untuk menikmati hidup. Manusia cenderung memakai sebuah ukuran jumlah. Orang dibilang kaya kalau punya 1 miliar di rekeningnya. Salah saudara. Kalau kayak gitu caranya, kita semua gak ada yang kaya dong. Kita semua gak ada yang diberkati Tuhan dong, karena kita belum punya 1 miliar. Kalau ukuran diberkati adalah punya uang berdasarkan jumlah, berapa banyak orang yang tidak diberkati artinya? Tapi Tuhan memberkati kita semua. Ukurannya bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua, baca ini sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara dengar baik. Bukan seberapa banyak yang Anda miliki, tapi seberapa banyak yang Anda bisa nikmati. Mari saya mau buka pikiran Anda. Saudara, saya kenal orang yang punya rumah sangat banyak. Saya juga bingung kenapa dia bisa punya rumah sebanyak itu. Saya sebut satu-satu ya. Di Bandung kayaknya dia punya 3. Di Jakarta, di Pantai Mutiara katanya punya 9. Di Singapura, Sentosa Island aja ada 2. Apartemen penthouse 2 atau 3. Hong Kong rumahnya 2. Australia kayaknya 2. Saudara, ini orang kayaknya luar biasa, setuju? Tapi saya mau tanya, yang dia bisa nikmati berapa? Yang dia bisa nikmati berapa? Yang paling sering dia tinggalin, setuju enggak? Bukan seberapa banyak yang Anda miliki, tapi seberapa yang Anda bisa nikmati. Anda bangga punya rumah banyak, Anda pernah tinggal di sana? Jarang. Orang kaya ini, kami lihat sendiri, yang berenang-berenang tuh pembantunya. Yang nikmatin Velfire, Alphard dan segala mobil di garasinya, itu supirnya. Nyetir Alphard keliling komplek, ceritanya manasin mobil bos, sambil kedip-kedip mata sama suster-suster tetangga. Saudara dengar firman Tuhan jelas. Ada orang yang dikasih kekayaan, harta benda, kemuliaan, gak kekurangan suatu apapun yang dia pengenin. Tapi dia gak dikasih kuasa untuk menikmati, yang nikmatin orang lain. Saudara, kalau Anda punya banyak tapi Anda gak bisa nikmati, Anda gak diberkati. Satu lagi, seberapa banyak yang Anda bisa makan? Siapa yang bisa makan nasi timbel 1 porsi sama ayam, lalap, ikan asin, sambal terasi, kenyang, angkat tangan. Kok dikit? Berarti Anda rakus banget ya. 1 porsi gak habis, gak cukup. Oke, yang 2 porsi baru cukup, angkat tangan. Ngaku, yang baju orange ngaku. Saudara, saya mau tanya gini,
Kita makan nasi satu porsi, cukup gak? Cukup. Tapi coba Anda makan buffet, makan sepuasnya di hotel bintang 5. Anda bayar katakan di Hilton. Satu orang kalau makan buffet di Hilton berapa ya? Katakanlah 500.000. Anda makan sepiring atau 5 piring? 5, jujur kamu. Kenapa? Makan sepiring cukup gak? Cukup. Tapi kenapa begitu bayar 500.000 Anda bisa ngambil 5 kali? Kenapa? Gak mau rugi. Orang itu rata-rata serakah. Sebenarnya kita makan nasi sama sambal terasi, sama kangkung, sama tempe goreng. Udah enak banget gak? Enak banget. Tapi kenapa kita rela bayar 300.000, 500.000, 1 juta? Misalnya di Sushi Teh. Yang sebenarnya kenyang banget juga enggak. Sushi itu cuma numpang lewat, abis itu lapar lagi. Bayarnya mahal setengah mati. Saudara, saya mau bilang, bukan seberapa banyak yang Anda bisa makan, bukan seberapa banyak yang Anda bisa bayar, tapi seberapa banyak Anda bisa nikmati. Coba ngomong sepatu deh. Ada di sini yang sepatunya lebih dari 5, angkat tangan. Enggak ngaku. Anda punya sepatu 10, 20, 30, warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning, warna orange, warna putih, warna navy, coklat, apa lagi? Orange. Yang paling Anda sering pakai warna apa? Hitam. Dengerin, apa yang penting Anda punya banyak? Yang Anda pakai, yang Anda paling nikmatin. Amin. Saya pernah punya sepatu boot, Nine West. Karena tinggal di Australia kan dingin, punya boot. Karena pulang ke Indonesia, Nine West-nya saya simpen, sayang kan, saya simpen di lemari. Tiap kali ke Australia saya nggak bawa, lupa. Satu kali saya mau pakai, saya keluarin. Saudara, apa yang terjadi? Solnya ambrol, solnya hancur. Sepatu kalau lama nggak dipakai, Anda tahu? Solnya hancur. Saya baru tahu. Aduh, saya bilang sayang banget boot saya nih. Gak bisa dipakai lagi, saudara. Percuma Anda punya sepatu semahal apapun, kalau Anda gak sempat pakai, Anda gak nikmati. Baju di lemari, banyaknya minta ampun. Yang kita pakai, yang kita sesuka doang. Betul apa enggak? Kita pernah rapi-rapiin lemari, ibu-ibu. Begitu kita bongkar-bongkar lemari, kita menemukan banyak baju baru yang labelnya masih belum dicopotin. Yang ironi begini, begitu kita keluarin, masih baru, kita mau pakai, udah gak muat. Langsung kita berpikir begini, kenapa dulu gue belinya kecil amat ya? Bukan dulu belinya kecil, Anda yang makin besar. Dengar, baju 2 lemari yang dipakai itu aja. Ngaku, Anda paling sering pakai kaos tangan pengharapan kan? Karena nyaman dipakai. Yang dipakai yang paling nyaman, setuju nggak? Yang lain nggak dipakai, cuma jadi pajangan. Dibuang sayang, dikasih orang nggak mau, dipakai juga enggak. Manusia tuh serakah, maunya punya banyak, padahal yang dipakai itu aja. Iya apa iya? Apa ukuran cukup bagi Anda? Kita harus mengerti kata cukup. Ukuran cukup itu adalah seberapa yang bisa kita nikmati. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menikmati hidup dengan satu istri. Kalau Anda tidak bisa bahagia dan tidak bisa cukup, tidak bisa menikmati satu istri, Anda tidak akan bahagia punya 1000 istri. Tanyalah sama Raja Salomo yang nulis ini. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Itulah bagianmu dalam hidup, dalam usaha yang kau lakukan jerih payah dalam bawah matahari. Dengar baik saudara, kalau Anda dengan satu istri saja nggak puas, jangan harap Anda bisa puas dengan 1000 istri. Nggak akan ada puasnya. By the way, sekalipun Anda pejantan tangguh, bisa 3 istri dalam satu malam, saya mau kasih tahu, emang itu piara ikan, dikasih makan cuma tek 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 tek, makan ya. Enggak saudara, Anda punya istri 3, ngasih makannya 3. Anak-anaknya Anda harus sekolahin. Anda punya istri banyak, nggak kayak piara dogi,
cuma dituangin sisa-sisa tulang, makan ya, gak bisa. Anda piara istrimu, piara satu aja berat, ada amin bapak-bapak? Piara istri satu aja berat, ada amin bapak-bapak? Sok mau piara dua. Dengar, cukuplah dengan satu istri. Nikmatilah istri yang satu itu. Manusia itu serakah. Sebenarnya dalam hidup kita, kebutuhan pokok kita ini cuma 5 ini. Kesehatan, amin. Makanan, pakaian, rumah tinggal, pekerjaan dan pendidikan. Sebenarnya kebutuhan pokok manusia itu cuma 5 ini. Tapi lihatlah kemana melarnya. Ke Jepang jadi penting. Ke Korea jadi penting. Punya mobil mewah jadi penting. Punya jam tangan mahal jadi penting. Punya baju bermerek jadi penting. Itu udah keluar dari semua ini. Itu yang bikin hidup kita gak pernah cukup. Saya mau kasih tahu, kalau Anda mau hidup dalam kuasa menikmati berkat Tuhan, catat ini baik-baik. Harta Anda tidak bisa dibawa mati. Nikmatilah berkat Tuhan selama Anda masih hidup di bumi dan mumpung Anda masih sehat. Banyak orang kaya yang saya lihatnya kasihan. Kenapa kasihan? Waktu mereka masih muda, masih kere, masih melarat. Mau beli nasi pecel ayam aja berat. Tapi begitu mereka sudah tua, uangnya udah banyak. Mau uang itu banyak, mau makan apa aja bisa. Tapi mereka gak bisa makan apa-apa. Kenapa? Makan kambing takut. Makan duren takut. Makan babi takut. Segala ditakutin. Punya duit banyak juga percuma. Udah gak punya gigi teman, makan steak udah gak bisa, gitu, percuma. Saudara saya mau kasih tahu, kalau Anda mau hidup punya kuasa menikmati berkat Tuhan, bapak-bapak nih terutama saya mau khotbahin, jangan sok ngirit, jangan punya mental kere, punya duit makan, yang bisa Anda beli makan, mumpung ada berkatnya, jangan ngirit-ngirit, jangan Bu Heni. Orang keturunan Tionghoa tuh jeleknya di sini. Sorry nih, gue ngomong diri sendiri soalnya saya keturunan Tionghoa asli. Fokusnya ninggalin warisan teman. Kasihan. Kerja, makan ngirit, baju ngirit demi ninggalin harta buat anak cucu. Bagus. Enggak, saya nggak bilang bagus. Saya bilang Anda kadang keliru. Tahukah Anda warisan yang berupa rumah? Nah, orang-orang Tionghoa ini paling seneng duit disimpan buat beli rumah, bener gak? Beli rumah di Cipaganti, beli rumah di Setiabudi, beli rumah di Kopo, beli rumah di segala tempat. Katanya bakal anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3. Saya mau kasih tahu, aset yang berupa rumah merupakan harta yang kelihatan. Itu namanya shining object syndrome. Shining object syndrome selalu mengakibatkan anak-anak bertengkar ketika orang tuanya meninggal dan mereka harus berbagi warisan. Anak yang pertama bilang, saya anak nomor 1, rumah saya di Cipaganti. Anak nomor 2 bilang, gua anak nomor 2, gua yang di Setiabudi. Anak nomor 3, kamu di Kopo. Enggak terima. Sorry, bukan menghina orang Kopo. Saya dikasih tahu rumah yang paling mahal di Bandung tuh Cipaganti, Setiabudi. Bener gak sih? Saya juga gak tahu. Menghina banget ya. Tapi dengar, anak jadi berantem. Kenapa rumah Koko lebih besar? Kenapa rumah saya lebih kecil? Harta yang kelihatan, shining object syndrome selalu mengakibatkan pertengkaran. Begitu orang tua meninggal, anak berebut harta. Iya apa iya? Dengar baik. Jangan hidup bekerja setengah mati hanya buat ngumpulin warisan buat anak. Harta itu Tuhan kasih untuk Anda nikmati. Baca Pengkhotbah 3 ayat 13. Baca sama-sama. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Dengar, saya sedih ngelihat orang kaya tuh gini. Udah kerja capek-capek, tapi gak pernah liburan. Kalau diajak keluar negeri sama istrinya, bilangnya apa? Udah mama aja bawa anak-anak, papa di rumah jaga toko. Saya tanya, kok setahun berapa kali liburan sama keluarga?
Aduh Heni, paling lebaran aja. Loh kok lebaran aja kok? Toko gak bisa ditutup Heni, rame. Rugi kalau tutup, ya ampun. Saudara dengar, berkat Tuhan gak bakal kemana-mana. Waktu Anda tutup, nanti diganti sama Tuhan waktu Anda buka, katakan amin. Nikmatin hidupmu, jangan nyelengin. Begitu Anda celeng, Anda gak sadar lagi, Anda gak punya apa-apa saudara. Sadarlah, bangkitlah, nikmatilah berkat Tuhan. Anda harus minta kuasa untuk menikmati. Bukan seberapa banyak yang Anda bisa miliki. Jangan punya mental miskin, katakan amin. Orang kaya kelakuan kere. Yang kedua, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengerti kata cukup. Yang pertama tadi orang yang diberkati adalah orang yang bisa menikmati. Yang kedua, orang yang diberkati adalah orang yang mengerti kata cukup. Salah satu tanda cinta uang adalah orang gak pernah ngerti kata cukup. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara dengar, harta itu selalu gak akan pernah habis kalau kita cari terus. Memburu uang itu bukan hidup kita jadi senang, tapi malah kita jadi menyimpang dari iman. Kita menghalalkan segala cara supaya dapat uang. Yang parahnya kita menyiksa diri kita sendiri dengan berbagai duka. Bagaimana gak menyiksa diri dengan berbagai duka? Untuk punya harta yang lebih banyak, karena kita gak merasa cukup. Kita akan hutang bank. Kita akan berusaha punya bisnis yang lain lagi. Makin banyak bisnis Anda makin stres, saya kasih tahu. Orang tidak akan bahagia sekalipun dia punya banyak kalau ia tidak pernah merasa cukup untuk diri sendiri. Amsal 30 ayat 15 sampai 16 bilang gini. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku nama mereka. Ini bicara soal apa? Orang yang gak ngerti kata cukup. Itu fokusnya hanya untukku. For me, myself and I. Anda harus bisa belajar berkata cukup. Kalau enggak hidup Anda akan susah terus. Yesus mengajar kita untuk minta yang secukupnya. Katakan amin. Dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus tidak mau kita mati kekenyangan. Katakan amin. Yesus ajar kita untuk minta yang secukupnya. Rasul Paulus juga mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya, kalau Anda masih bisa makan, Anda masih punya pakaian, meskipun Anda rumahnya masih ngontrak, itu cukup. Jangan pakai takaran orang lain yang punya jauh lebih banyak dari Anda. Anda gak akan pernah ngerasa cukup. Kalau ukuran yang kamu pakai, selalu orang yang punya jauh lebih banyak dari kamu gak akan pernah ngerasa cukup. Karena kamu pakai ukuran orang lain. Tapi dengar firman Tuhan malam hari ini. Kalau kamu masih bisa makan, masih bisa pakai, Anda sehat, itu cukup. Yang mengerti katakan amin. Rasul Paulus mengatakan bahwa rahasia kebahagiaan adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mau hidup susah maupun senang, kalau Anda bisa mengatakan cukup dan bisa mengucap syukur, Anda akan bisa bahagia. Anda gak perlu ngiri sama orang yang selalu makan di luar, makan steak, makan sushi, makan makanan Korea. Kalau Anda cuma bisa beli nasi tempe tahu tiap hari, nasi goreng, abang-abang, anak mie tek-tek. Saya mau kasih tahu, nikmati itu dan katakan cukup. Anda gak akan bisa bahagia kalau Anda gak bisa bilang sama diri Anda, ini cukup. Kenapa kita seringkali gak pernah berkata cukup? Karena yang kita fokus adalah seberapa banyak yang kita bisa dapat buat diri kita. Padahal orang yang ngerti kata cukup itu adalah ini. Dia punya lebih untuk dibagi. Orang kalau ngerti kata cukup, dia selalu bisa lihat dia punya lebih untuk dibagi. Saudara tahu gak bahwa ketika Anda menabur buat orang lain, itu adalah kunci Anda diberkati Tuhan. Menabur merupakan rahasia penyediaan Tuhan di masa yang akan datang untuk diri Anda dan anak cucu Anda. Orang yang menabur pasti akan menuai. Katakan amin. Raja Daud menabur
anaknya Salomo diberkati Tuhan luar biasa. Saya tutup dengan ini. Jangan pernah khawatir akan hidupmu. Jangan pernah struggling. Saya sedih lihat orang gini, udah ikut Tuhan puluhan tahun. Tapi doanya yang kalau nangis cuma bilang gini, Tuhan berkati aku. Jangan pernah khawatir akan hidupmu. Jangan lagi pergumulanmu hanya minta berkat, minta berkat, minta berkat. Dengar saya, kejar Tuhan. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Masalah urusan makan minum gak boleh lagi bikin kamu menangis. Hanya orang yang tidak mengenal Allah, yang pergumulannya hanya soal berkat saja. Nanti pulang, renungkan ini. Didik anak-anakmu, supaya jangan jadi orang-orang pecundang yang hanya hidup untuk diri sendiri. Tapi jadi orang-orang yang punya jiwa yang kaya. Belajar menikmati hidup dan bisa mengatakan cukup untuk diri sendiri supaya bisa punya lebih untuk orang lain. Ajar mereka, kalau Anda kasih mereka uang, jangan bilang begini, ini uang jajan. Ketika Anda bilang uang jajan, di dalam paradigma mereka harus dihabiskan. Katakan kepada mereka, ini uang tabungan. Jangan lagi bilang ini uang jajan. Uang tabungan boleh dipakai untuk apa? 3S. S yang pertama sharing, katakan sharing. Untuk apa? Untuk berbagi. Dari kecil anak-anak sudah harus dididik bahwa kata kunci untuk bahagia adalah bagi. Yesus berkata, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Kunci orang bahagia adalah memberi. Akar kata bahagia itu kuncinya adalah bagi. Ajar anak-anak Anda dari kecil untuk jadi orang yang murah hati, suka berbagi. Waktu mereka diberi uang, mereka bilang gini, Mama bagi ke siapa? Anak saya bertanya gitu. Saya bilang, bagilah ke teman-temanmu yang susah. Misalnya ketika kamu makan di kantin, temanmu gak punya uang, belikan. Atau waktu dia ke gereja, jangan lagi kasih uang persembahan. Nina untuk bayar persembahan, no. Didik anakmu supaya dia mengatur keuangannya, dia harus sisihkan untuk Tuhan. Uang yang mama kasih itu harus kamu bagi untuk kasih Tuhan. Dari kecil anakmu dididik begitu. Yang kedua, S yang kedua saving. Dengan mengajar anak-anak kita menabung dari kecil. Sebenarnya kita sedang mendidik mereka untuk belajar menguasai diri. Apa yang mereka ingin, mereka belajar kuasai diri. Mereka tabung. Tabung untuk apa? Tabung untuk kebutuhan yang lebih besar di masa yang akan datang. Kalau ada anak-anakmu yang pengen beli sesuatu yang mahal, jangan patahkan semangatnya dan berkata begini, jangan beli laptop, itu mahal. Tapi katakan begini, tabung dari uangmu. Dengan begitu, Anda sedang mendidik anak-anak Anda punya mental pemenang. Bahwa tidak ada raksasa yang terlalu besar untuk dia kalahkan. Bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk dia capai. Ajar dia menabung, belajar menguasai diri. Dia tidak bisa beli hari ini, tapi dia akan beli besok. Katakan amin. Yang terakhir, ajar anak kita, S yang terakhir, uang tabungan itu dia pakai untuk spending. Spending mendidik anak-anak kita. Dia bisa belajar menikmati hidup yang Tuhan kasih. Enggak kayak kita, kerja, tapi lupa menikmati berkat Tuhan. Saya berdoa agar Anda punya jiwa yang kaya, mengerti kata cukup, belajar hidup berbagi, dan jadi berkat bagi orang banyak. Ketahuilah ukuran diberkati adalah punya kuasa untuk menikmati hidup dan punya kata cukup supaya Anda bisa berbagi dengan orang lain. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa.